Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pernah dengar istilah itu? Bahwasanya kalau semuanya kita bersama-sama, pasti kita lebih kuat. Apabila kita bercerai-berai atau tidak bersatu, kita akan lebih sulit dalam menyelesaikan sesuatu atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Aku mau ngejelasin tentang kolaboratif Core Values ASN yang ketujuh. Dalam hal ini, kolaboratif ASN itu berhubungan dengan kolaboratif yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor terkait. Jadi, kolaboratif di sini bukan antar kota ataupun antar individu, tapi antar lembaga. Kolaboratif governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi, mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai dengan evaluasi. Berbeda dengan bentuk Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders, bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan. Kita sebagai masyarakat sipil atau penduduk sipil itu juga berpengaruh terhadap pemerintahan. Kita itu diajak dalam keputusan kebijakan. Ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Ini satu, forum yang diprakasai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ada beberapa proses yang harus dilalui dalam proses menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu kita membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Gak mungkin dong kalau semuanya kita itu mau melakukan pendekatan atau mau bekerja sama tapi tidak melakukan pendekatan. Masa ujuk-ujuk tiba-tiba kita mau bekerja sama. Jadi kita perlu ada pendekatan terlebih dahulu ya. Kita harus membangun kepercayaan. Kedua, face to face dialog atau melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Jadi kita itu face to face berdiskusi dengan lawan bicara kita ataupun mitra kita dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Nah, kita berproses bareng ya ceritanya. Jadi, nggak mungkin satu orang menikmati keuntungan, yang satunya mengalami kerugian. Harus keduanya itu saling menguntungkan. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Itu punya satu visi yang sama, kita itu punya satu tujuan yang sama, mungkin kita perannya berbeda, tapi kita itu di akhir tetap menjadi satu keutuhan yang utuh. Menetapkan outcome antara. Jadi setiap ada progres itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, ini adalah capaian-capaian yang harus dicapai setiap organisasi yang terikat. Tiga, nilai kode etik kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi, jangan menang sendiri ya, atau jangan semuanya itu dilimpahkan ke satu organisasi atau seorang saja, melainkan semuanya itu sama rata dalam pembagian tugasnya. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi kalau semuanya ada kemungkinan mendapatkan keuntungan yang lebih atau menghasilkan sesuatu yang mungkin kita nggak punya nih dari satu organisasi A, tapi bisa dicapai oleh B. Nah, B ini bisa mengembangkan kreativitasnya, inovasinya untuk mencapai target yang lain. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kita sharing sumber daya ya untuk mencapai tujuan bersama. Kita perlu kolaborasi ya dalam penjagaan kawasan konservasi. Mungkin itu saja ya. Dadah.